wabarakatuh. Ustadz, bagaimana seorang janda yang ditinggal suami lalu dia kawin lagi dan harus berpisah? Apakah wanita itu termasuk dalam golongan wanita pendosa? Ya, seorang janda dia menikah lalu pisah lagi, apakah dia termasuk wanita yang pendosa? Mana ada orang yang menjadi janda jadi wanita pendosa? Enggak. Kecuali proses dalam dia berumah tangga itu seperti apa? Seperti apa dia kepada suaminya? Seperti apa dia dalam rumah tangganya? Bagaimana dia berkhidmat kepada suaminya? Itu yang menentukan dia di dalam surga atau di dalam neraka. Gitu ya jawabannya. Saya buat singkat saja. Kemudian Ustadz izin bertanya, suami saya ingin membawa saya tinggal di kampungnya yang berbeda pulau, tapi ibu saya tidak mengizinkan dan mengancam memutuskan silaturahmi. Bagaimana sikap saya sebagai istri dan anak? Pilihannya adalah sebelum engkau menikah, ayah bundamu wajib ditaati setelah Allah dan Rasulnya, khususnya bundamu. Tapi setelah menikah, kewajiban taat itu berpindah setelah Allah dan Rasulnya, yaitu kepada suami. Berarti taat kepada ayah bunda setelah suami. Nomor satu kan suami. Oh, dampak berikutnya, bunda saya memutuskan tali silaturahmi. Dia yang berdosa, kita tidak berdosa. Dia yang bertanggung jawab, bunda kita ini ya, dia bertanggung jawab memutuskan tali silaturahmi nanti di hadapan Allah, bukan kita. Sementara kita termasuk wanita solehah ahli surga selama kita mentaati suami kita dalam hal yang bukan maksiat. Suami mau pindah ke pulau lain karena di sana kerjaannya, lalu ibu mengatakan tidak boleh. Wajib taati suami ketika itu. Wajib taati suami walaupun emak kita, ibunda kita nggak nganggap kita lagi sebagai anaknya. Maka yang berdosa bukan kita tapi emak kita, karena dia mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah. Apa maksiatnya? Kamu jangan patuhi suamimu, patuhi aku. Kan gitu kan? Padahal kewajiban tertinggi seorang istri wajib patuhi suami. Selama suami tidak ngajak maksiat, wajib patuhi suami walaupun pindah ke Ethiopia. Walaupun pindahnya ke Bangladesh, walaupun pindahnya ke Afrika, kemana saja, selama suami mengajak dan itu bukan maksiat, patuhi. Walaupun ibunda kita dan ayah kita tidak restu, tidak rela, tidak ridho, tidak apa-apa, Allah ridho kepada kita. Paham sampai di sini? Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, mohon pencerahan. Taat pada suami, apakah termasuk umpamanya suami tidak ada taat pada perintah Allah? Suaminya nggak sholat, umpamanya gitu ya. Suaminya nggak sholat, terus suaminya berjudi, terus suaminya suka mengumpat. Pokoknya suaminya nggak taat lah pada Allah. Apakah suami macam ini tetap kami taati? Kan begitu pertanyaannya ya. Baik, bagus pertanyaannya. Tetap berlakukah hukum taat pada suami yang seperti itu? Jawabannya, selama suami itu tidak mengajak kita untuk berbuat dosa dan maksiat kepada Allah, suami itu tetap wajib ditaati. Kalau suami bilang, "Dek, nanti kamu pakai baju hijau ya," sementara suaminya nggak sholat. Umpama ya, suaminya suka berjudi, suaminya suka, maaf, na'udzubillah ya, suka merampok, suka korupsi dan sebagainya, maka mentaati suami dalam hal yang bukan maksiat pada Allah tetap hukumnya wajib. Namun kalau suami berkata, "Dek, siap-siap kita mau ke dukun," kita katakan, "Tidak bang, nggak mau." Jangan melawan, durhaka pada suami kamu, karena yang abang bawa saya adalah kepada dosa dan maksiat pada Allah, saya nggak mau. Tak cerai kamu nanti. Saya tidak mau bercerai abang, tapi kalau abang menceraikan saya karena saya tidak mematuhi dosa dan maksiat yang abang bawa, saya pasrah pada Allah. Begitu bu, itu baru wanita surga.
insya Allah Allah akan jadikan dia ratu bidadari surga. Ya, gitu. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya bagaimana istiqomah dalam hijrah, karena terkadang iman saya suka naik turun. Makanya kalau hijrah itu pastikan kita punya temen. Syukur-syukur kita hijrah bareng suami, itu kan temennya tuh. Dan hijrah itu pastikan di tempat hijrah kita punya komunitas orang-orang soleh juga. Ya, kita tinggalnya di kawasan orang-orang soleh, kerjanya juga di kawasan orang-orang soleh, karena itu mendukung. Apabila kita hijrah tetapi ternyata nggak punya teman, apalagi suami juga tidak ikut-ikutan hijrah, ini hijrah yang berat, ini berat hijrahnya. Ya, apalagi tempat hijrah kita di situ sepi pengajian, tidak ada wanita-wanita soleha yang beriman, tambah berat hijrahnya. Jadi kalau begitu pilihlah hijrah ada temannya, ada mitranya. Oh, kenyataannya Ustadz, saya hijrah sekarang tidak direstui oleh suami. Saya pakai jilbab saja suami ngamuk-ngamuk. Saya hijrah pakai jilbab saja suami ngamuk-ngamuk. Kalau saya ikut acara reunian suami izinkan, tapi kalau pengajian suami marah. Gimana tuh Pak Ustadz? Tetap langsungkan hijrahnya, sabar dan istiqomahlah. Karena kalau suami nggak mau bareng masuk surga, ya terserah dia. Yang penting saya nggak mau ikut-ikutan ke neraka. Saya harus ke surga. Terserah suami. Syukur-syukur suami bareng sama saya. Nanti ibu masuk surga, suami tidak. Gimana nasib ibu dalam surga? Hah? Ibu menjanda dalam surga. Wahai ibu-ibu, kabar gembira, kabar gembira. Siapapun wanita dunia masuk surga sementara suaminya masuk neraka, sudah dinanti oleh lelaki dunia yang istrinya tidak masuk surga. Dia yang akan menjadi suami ibu. Atau dinanti oleh lelaki dunia yang soleh yang di dunia belum punya istri. Dia yang akan menjadi suami ibu nanti di dalam surga. Ya, intinya ibu takkan ada sedih dalam surga. Dan lelaki tersebut akan menyebabkan ibu lupa dengan suami neraka itu. Na'udzubillah. Oke, mana lagi pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa yang harus kami lakukan Ustaz jika saya merasa belum apa nih, ibu sahasai pantal pena ai utama. Maaf saya nggak bisa baca, maaf ya saya nggak bisa baca. Ini yang punya pertanyaan boleh pakai lisan saja nggak apa-apa, jadi saya nggak bisa baca. Ini Masya Allah besar tulisannya. Assalamualaikum Ustaz, saya ini istri seorang bankir. Masya Allah. Mana orangnya, mana orangnya? Masya Allah. Ayo panitia masjid. Ya, sedikit banyak saya dan suami sudah mengetahui dosa riba. Sebagai istri, apa saja yang bisa saya lakukan Ustadz? Ibu harus kuatkan hati suaminya untuk hijrah. Harus kuatkan hati suaminya, Bang. Walaupun kita mulai dari nol, ya, kita siap Bang. Kami istrimu tidak akan mengeluh. Jadi kuatkan. Suami itu sering tergantung pada istri. Ketika istri yang ngomporin, ngasih semangat, pahit pun hidup kita nggak apa-apa, karena kita hidup hanya mampir sebentar di dunia, kami mau selamat di akhirat, abang, gitu ya. Jadi itu sikap ibu sekarang. Jangan ibu biarkan diri ibu dan suami berlama-lama di suasana riba. Kok meninggal nanti kita Bu, sementara suami kita masih di bank, sementara kita masih makan riba, kita ahli neraka Bu, lama di dalamnya, kita nggak kuat ya Bu ya. Jadi ibu harus kuatkan hati suami untuk hijrah. Carilah usaha yang pasti-pasti. Baik, demikian, semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Tidak ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Yang tadi saya tak sanggup baca, siapa yang tadi nulisnya bertanya, ajukan saja langsung. Jika tidak ada, maka kita tutup dengan doa bersama.
ya. Ada pertanyaan tidak? Boleh pakai mic. Kalau nanti suaranya kira-kira nggak kedengaran, pakai mic. Silakan. Kasih mic-nya sama ibu. Nggak dengar. Saya pun nggak dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa yang harus minum dulu, Bu. Minum dulu. Kuatkan hatinya. Ya, bismillah. dilakukan oleh sama ibu? Kalau kita sekarang merasa ternyata ibu telah pendidik utama di anak rumah, kita mungkin selama ini sudah merasa belum belajar, terus sekarang merasa di saat anak sudah di peringkat remaja atau dewasa, merasakan untuk mengajak sholat itu agak diingatkan Ustaz. Anak kita anak laki apa anak perempuan? Udah berapa usianya? Udah 18 Ustaz, tapi kalau untuk sholat masih diingatkan Ustaz. Jadi saya merasa bersalah, apa yang harus saya lakukan Ustaz. Baik, ibu yang baik. Kegelisahan ibu tentang anaknya belum bisa sholat secara kesadaran sendiri selalu diingatkan, itu pertanda ibu adalah ibu yang baik. Ya, kalaupun ternyata ibu merasa terlambat karena waktu kecil enggak ketat mendidik sholat anak kita, akhirnya anak kita jadi kayak gini sekarang, ibu merasa menyesal kan? Ibu merasa menyesal, tapi ibu sudah gelisah dan ibu sudah mulai terus mengingatkan. Itu pertanda ibu ini adalah ibu yang baik. Karena betapa banyaknya ibu-ibu hari ini nggak peduli anaknya sholat atau tidak. Ya, nggak peduli anaknya berteman dengan siapa, anaknya sedang di mana, udah jam 11 malam, dia nggak peduli. Nah, ini adalah ibu-ibu yang jahat. Tapi ibu sholat anak masih diingatkan, udah gelisah ibu, pertanda ibu adalah ibu yang baik. Teruskan aja itu ibu. Kemudian ibu tetap mengingatkannya aja, teruskan. Tapi doa ibu khusus setiap lepas sholat jangan pernah tidak didoakan. Pasti doa ibu ini akan membuahkan hidayah untuk anak ibu suatu hari kelak. Pasti ibu, pasti doa kita tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Bu ya. Kalau perlu ketika ibu sedekah, ya Allah ini untuk hidayah buat anakku ya Allah. Ketika ibu sedekah, niatkan itu. Sama juga dengan ibu sedekah, ya Allah, aku ingin anakku punya suami yang soleh, dan ini sedekahku ya Allah, aku niatkan untuk agar anakku, anak perempuanku dapat suami yang soleh lahir batinnya. Bisa. Nah, disamping dengan doa, ibu juga dengan sedekah. Samping itu ikhtiar juga ya Bu ya. Baik. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain, akan bagus nih pertanyaannya. Silakan. Enggak apa-apa. Ini ada bunda kita. Coba bunda kita dulu, habis itu kita ya. Silakan Bun. Mana ini mic-nya? Kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah saya dapat ketemu dengan beliau langsung, biasa dengan melalui YouTube. Alhamdulillah. Ternyata mirip ya Bu ya. Ini ya, sebelum pertanyaan yang disampaikan Ibu sebelum ini dengan sholat sama gitu kan. Tapi pertanyaan saya memfokuskan ke Al-Quran ya. Soalnya apa yang disampaikan beliau pagi di Masjid Nurul Muslimin tadi, Al-Quran itu wajib kita beri petunjuk, sebagai wajib kita mengikuti petunjuk dan kita belajar, mengajar dan mengamalkannya. Tapi sekarang ini dengan adanya HP ini kayaknya anak-anak ini nggak terlalu penting nih Al-Quran gitu ya. Jadi gelisah kita sebagai orang tua itu sangat khawatir sekali gimana dia menjalankan kehidupan untuk mencapai akhirat yang dia sampaikan tadi. Jadi pertanyaan saya ya, apa kiat kita, trik kita bisa anak-anak ini memahami apa yang Al-Quran ini wajib kita pelajari, kita baca dan kita amalkan. Yang kedua ya, dalam ikut majelis taklim ini ya, apakah kita dibolehkan berzikir ya? Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang pertama bagus sekali Ibu, Masya Allah ya. Berarti Ibu hadir pengajian Nurul Muhsinin tadi ya.
Bagus materinya, Bu. Bagus sekali. Materinya pagi tadi tentang untuk apa sesungguhnya Al-Quran diturunkan. Untuk dihafalkah? Lalu kita berbangga-bangga anak kita hafiz Quran, atau untuk diilmui isinya buat dijadikan sebagai panduan hidup yang diamalkan. Ya, itu topik kita pagi tadi. Nah sekarang Ibunda kita bertanya, bagaimana sekarang kondisinya? Anak-anak kita udah lalai dengan HP. Maka HP ini ada seorang jenderal yang sering diwawancarai oleh tokoh-tokoh nasional kita, jenderal di kepolisian ya. Beliau mengatakan sesungguhnya HP ini adalah alat hipnotis yang melalaikan, candu yang lebih berbahaya daripada narkoba. Ya, jadi kalau anak kita sudah dibiasakan dengan HP, dia jadi kecanduan dan itu sulit untuk memisahkannya. Namun bukan berarti tidak ada obatnya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara agar anak ini mau mengikuti kajian ta'limul Quran? Ya, kajian ta'limul Quran. Begini Bu, dalam Islam ini ada dua konsep pendidikan. Yang pertama disebut dengan targhib dan yang kedua disebut dengan tarhib. Ulangi. Yang pertama disebut dengan targhib. Targhib, yang kedua disebut dengan tarhib. Tarhib itu apa? Rangsangan, motivasi, stimulus ya, buat dia anak ini terangsang untuk belajar. Nah, Bunda janji nak, kalau kamu selesai mengkhatamkan, mengilmui isi Al-Quran 30 juz, mengilmui ya, bukan menghafal, mengilmui Al-Quran 30 juz, nanti Bunda ajak kamu, kalau kita ada duit ya, Kak Bunda ajak kamu kita keliling Eropa, ditutup dengan kita umroh ke Tanah Suci. Umpama, itu kalau kita punya fulus ya. Pokoknya apa-apa yang arahnya ke situ, apa yang disukai oleh anak kita. Nggak apa-apa nak, nanti kamu ibu masukkan ke Trisakti umpamanya, nanti kamu ibu masukkan ke UI sesuai dengan yang kamu inginkan, tapi kamu harus khatam ta'limul Quran 30 juz nak. Dan Bunda akan tanyakan pada gurumu, sudah selesai nggak sampai An-Nas gitu. Ini salah satu cara disebut dengan targhib, kasih rangsangan dan motivasi. Yang kedua namanya tarhib. Tarhib itu adalah beri dia semacam hal yang membuat dia tuh gentar dan takut, cemas ya. Nah, kalau kamu tidak mengikuti ta'limul Al-Quran 30 juz, maka kamu tidak akan ibu kuliahkan. Ini contoh ya, kamu tidak akan ibu bapak kuliahkan. Syarat kamu kuliah, kamu sudah khatam Al-Quran 30 juz, bukan khatam membaca, tapi khatam mentakliminya, fahman wa amalan, pemahaman dan pengamalannya. Kamu akan ibu kuliahkan, kalau perlu ke Sydney, nah, kalau perlu ke Inggris, ini umpama ya. Kalau tidak, nggak ada kuliah, nggak ada kuliah ya. Tidak ada bagimu wahai anakku, dia minta beli motor umpamanya, nggak ada motor. Syaratnya kalau mau motor 10 juz selesai ta'limul Qur'annya ya. 10 juz berikutnya umpamanya si anak kita minta ada laptop, ada apa, oke, 10 juz berikutnya baru hadiahnya itu yang tarhib. Tarhibnya adalah kamu tidak akan ibu izinkan ya untuk apa kira-kira yang menjadi keinginan anak ya. Tidak akan ibu izinkan kalau seandainya kamu belum menamatkan khatam ta'limul Quran 30 juz'an, 30 juz itu. Ada motivasi, ada ancaman. Itu ya salah satu cara. Habis itu ibu juga banyakkan doa, berikan keteladanan, dan rangsangan-rangsangan ini insya Allah dibuat dan dilakukan secara bertahap. Insya Allah itu sangat ideal. Diajak jalan-jalan, setelah itu diajak apa yang menyenangkan, membahagiakan. Baik, silakan terakhir di belakang mana ya. Ya, ini anggota Musas langsung kan? Oh bukan, ya nggak apa-apa. Walaupun anggota Musas berhak bertanya karena juga salah seorang di antara umat Nabi Muhammad, ya kan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz, bagaimana cara kita menanggapi takdir yang Allah berikan kepada kita? Misalnya kan saat kita mau pergi pengajian, niat kita udah baik, tapi tiba-tiba kita tersesat. Nah, nggak tahu kenapa jalan untuk ke pengajian itu tertutup gitu Ustaz. Kita terkadang mau berpikiran positif, mungkin kalau aku sampai di situ ada sesuatu yang terjadi, tapi ternyata takdir Allah Ustaz yang tidak ingin kita duduk di pengajian itu gitu Ustaz. Gimana cara kita menanggapi takdir yang Allah berikan kepada kita itu baik atau buruk gitu Ustaz?
Pertanyaannya unik ya Bu ya. Dia sudah niatnya ikhlas mau ikut pengajian, tiba-tiba nyasar, atau ada aja penghalang yang menghalangi di jalan sehingga nggak jadi, gitu ya. Kasus macam ini pernah terjadi nggak dalam sejarah Islam? Pernah terjadi nggak? Pernah. Di zaman siapa? Di zaman Nabi Musa. Musa ditugaskan belajar ke Nabi Khidir. Habis itu dia nyasar di jalan, bekalnya hilang, ikannya loncat duluan. Pada akhirnya kata Nabi Musa, ayo kita telusuri balik. Akhirnya tertunda, ya, tertunda. Baik ya, supaya itu nggak terjadi. Supaya itu nggak terjadi, ada doa keluar rumah, apalagi untuk menuntut ilmu, yang kalau kita baca, dijamin kita nggak akan ada penghalang di jalan, nggak ada kecelakaan, nggak akan nyasar, nggak akan dizolimi, nggak akan dicopet, nggak akan dihipnotis, nggak akan diapa. Makanya tadi ketika sedang bertanya, mata saya gini-gini tadi, betul nggak? Itu maksudnya apa? Nyari papan tulis. Kalau ada papan tulis, saya akan nulis. Ada doa di mana dijamin orang itu dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah sampai ke tujuan pulang pergi. Sampai ke tujuan pulang pergi. Doanya memang agak panjang ya, tetapi doa ini sangat kuat sekali ya, sangat kuat sekali. Baiklah, isi doanya, dan ini biasanya dibaca dalam doa-doa safar. Padahal doa ini kalau dipakai asal untuk niat-niat yang baik, baca saja, walaupun niatnya cuma dari sini ke pengajian mana, baca aja. Bukankah isinya bagus semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi 'anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahal. Ibu kalau tahu ibu artinya dahsyat. Maaf ya ibu, saya dari Duri bawa mobil ke Payakumbuh. Dari Duri bawa mobil, waktu itu belum ada tol-tol. Ini lebih kurang kisahnya 10 tahun yang lalu ya. Ibu tahu berapa jam saya sampai di Payakumbuh? Hanya 4 jam 20 menit. Dari Duri ke Payakumbuh hanya 4 jam 20 menit. Saya bawa mobil Panther Touring yang warna coklat dulu. Begitu cepat ya, karena dalam doa itu salah satu artinya, Allah lipatkan bumi yang jauh dalam perjalanan saya sehingga menjadi dekat. Juga saya dari panti Pasaman yang udah dekat perbatasan dengan Sumatera Utara, ngejar pengajian ke Bukit Tinggi. Waktu yang tersedia hanya 2,5 jam. Waktu yang tersedia. Sementara saya asar masih di sana ya, masih di panti itu. Biasanya perjalanan itu selesai ditempuh adalah 3,5 jam normalnya dari panti ke Bukit Tinggi. Ibu tahu berapa saya bisa menyelesaikannya? Hanya 1 jam 20 menit. Bukan saya terbang bu, tetapi bumi itu terasa pendek, terasa singkat, dan saya sampai di Bukit Tinggi pas orang lagi ngaji-ngaji di masjid. Padahal asar baru dari sana. Sejam 20 menit saya sudah sampai. Yang ikut dengan saya satu mobil bilang, memang Ustadz cepat, tetapi tenang. Saya memang cepat tapi tenang. Dalam keyakinan saya sesuai dalam doa tadi, lipatkan untuk kami bumi yang jauh. Jadi kalau ibaratnya begini, ini kan jauh nih, jauh ya. Dari sini ke sini jauh, tapi kalau dilipatkan jadi kayak gini, jadi dekat nggak? Jadi dekat tidak? Yang kayak gini ini ratusan kali terjadi dalam hidup saya. Ratusan kali terjadi. Berkat baca doa ini, kejadian yang seharusnya berbahaya, saya selamat semuanya. Karena dalam doa itu
Isinya adalah selamatkan aku dari segala apapun yang membahayakan di jalan. Singkatkan bumi yang jauh, ya. Tuntun aku agar sampai dengan selamat. Pokoknya itu isinya. Lindungi yang kami tinggalkan ya Allah. Ya, jadikan kami kembali sementara mata kami makin senang melihat apa yang kami tinggalkan. Itu isinya. Bagus sekali. Jadi baca itu doa ya. Doa mau keluar rumah untuk safar atau untuk tujuan yang baik. Ya, gimana? Kan udah ngerekam tadi kan? Ada itu di buku-buku doa, ada itu. Ini ada juga nih. Minta nanti ya bagian yang mana doanya, silakan. Oke. Jadi kalau dikatakan itu takdir, sebenarnya kata Rasulullah tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Jadi takdir itu bisa dirubah, bisa, tapi dengan doa. Doa itu bisa merubah takdir. La syai'a yughayyirul qada, di hadis yang lain yughayyirul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa merubah qada atau takdir kecuali doa. Dengan doa itu harusnya takdir kita jelek nih, tapi berkat kita berdoa Allah rubah. Masya Allah. Gitu ya. Mungkin cukup kali. Yuk kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dulu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, berikanlah kepada ibu-ibu dan muslimah-muslimah yang ada dalam majlis ilmu ini tanpa terkecuali ya Allah, ridho dan cintamu ya Allah. Ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami semuanya. Putihkanlah catatan hitam dalam amal-amal kami, dari kitab-kitab amal kami. Ya Allah, bimbinglah ibu-ibu ini seluruhnya ya Allah, agar menjadi hamba yang lebih salehah dari sebelumnya ya Allah. Bimbing mereka semua agar menjadi hamba yang lebih kuat agamanya ya Allah, lebih sabar dalam menjalankan ajaranmu dan istiqomah dalam beragama ya Allah, sampai mereka menghembuskan nafas terakhir mereka. Ya Allah, bimbing kami semuanya tanpa terkecuali di atas siratul mustaqim. Jadikan seluruh kami sebagai hamba-hambamu yang termasuk satu dari dalam 100 yang selamat di hari kiamat kelak ya Allah. Ya Rabb kami, izinkan ibu-ibu ini ya Allah, ketika daurah membedah 300 dosa yang sering diremehkan kaum wanita, Engkau izinkan mereka, Engkau beri kelapangan dan kesehatan untuk mereka ya Allah, sehingga mereka tahu mana-mana yang akan membahayakan mereka, dan akhirnya mereka tidak mengerjakannya, tidak melakukannya, sehingga mereka selamat dari termasuk di antara ahli neraka ya Allah. Beri mereka rezeki kesehatan, beri mereka rezeki waktu dan kesempatan, berilah mereka rezeki harta sehingga mereka bisa mengikuti acara daurah ini ke depan ya Allah. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, infak wakaf sedekah yang dikeluarkan oleh ibu-ibu ini dalam acara hari ini untuk Masjid Al-Akhyar, terima seluruhnya ya Allah, dan jadikan ini sebagai pemberat timbangan amal mereka pada hari kiamat. Tambahkan rezeki mereka ya Allah, berkahilah rezeki yang ada di tangan mereka ya Allah, dan apa yang masih, harta yang masih ada pada mereka, berkahi seluruhnya sehingga mereka semuanya ke depan makin tambah kuat bersedekah, makin tambah banyak infaknya dan wakafnya. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna du'a ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin.
Demikian ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, ketemu lagi nanti di lain kesempatan, lain waktu. Semoga dalam daurah nanti ibu dapat bergabung, insyaallah ya. Kita bersemangat untuk kebaikan dan kita lemes dan hilang semangat untuk dosa dan maksiat serta kelalaian, insyaallah. Di luar nanti mungkin ada brosur. Di luar nanti ada brosur, silakan ibu ambil. Brosur itu isinya adalah tentang siapa di antara ibu yang ingin menjadi salah satu warga di tengah kawasan Islamic Center kami dan pondok pesantren kami di akhir zaman ini. Silakan ambil kaplingannya di sana, bangunlah rumah ibu di sana. Kita tinggal bersama-sama di hari-hari huru-hara dan hari-hari fitnah akhir zaman. Kita bersama-sama di sana. Ada brosurnya di luar.